Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dilimpahkan nikmat sehat ya. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini, ada yang tahu nggak nih kita akan membahas materi tentang apa? Iya, benar sekali. Jadi, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tentunya udah pernah dengar dong materi tersebut. Nah, di sini sebelum kita mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, ada materi pengantarnya. Nah, di sini materi pengantarnya yaitu istilah-istilah dalam matematika yang berhubungan dengan materi tersebut. Ada yang tahu nggak istilah-istilah tersebut apa aja? Oke, jadi istilah-istilah tersebut ada 4. Yang pertama yaitu kesamaan, yang kedua ketidaksamaan, yang ketiga persamaan, dan yang keempat pertidaksamaan. Nah, dari keempat istilah ini nanti kita akan mendefinisikan masing-masing istilahnya. Yang pertama yaitu kesamaan. Ada yang tahu nggak definisi dari kesamaan itu apa sih? Iya, benar. Jadi, kesamaan yaitu suatu pernyataan matematika yang bersifat tertutup yang menyatakan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, apa sih? Kenapa sih kesamaan itu bersifat tertutup? Apa yang dimaksud dengan sifat tertutup tersebut? Oke, jadi masuk ke contohnya ya. Nah, di sini ada contohnya yaitu yang pertama 8 dikurang 2 sama dengan 5 dan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, dilihat dari contohnya tentu kita sudah bisa menafsirkan sifat tertutup ini maksudnya apa. Nah, jadi maksud dari sifat tertutup ini yaitu kita dapat mengetahui secara langsung apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Nah, contohnya pada contoh yang nomor 1 yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, di situ kita langsung mengetahui apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah gitu. Jadi 8 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, pernyataan tersebut ternyata salah seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, tentunya kita juga langsung mengetahui bahwa pernyataan tersebut itu bernilai benar. Yang dimana pada kesamaan juga dinyatakan bahwa ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Dan pada contoh pertama tadi dinyatakan salah karena ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Karena 8 dikurang 2 itu sama dengan 6, sedangkan di ruas kanannya 5. Jadi 6 tidak sama dengan 5. Maka dari itu contoh yang pertama tadi itu bernilai salah. Oke, untuk yang kesamaan sudah paham ya. Oke, yang kedua yaitu istilah yang kedua yaitu ketidaksamaan. Ada yang tahu definisi dari ketidaksamaan? Oke, nah jadi ketidaksamaan itu yaitu suatu pernyataan matematika yang bersifat tertutup yang menyatakan bahwa ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Hampir sama ya dengan kesamaan tadi, akan tetapi bedanya di sini bahwa ketidaksamaan itu dinyatakan bahwa ruas kirinya tidak sama dengan ruas kanan, sesuai dengan nama istilahnya ya, ketidaksamaan. Oke, jadi contohnya yaitu 7 lebih dari 5. Benar ya bahwa 7 itu lebih dari 5. Dan di sini menggunakan tanda pertidaksamaannya yaitu lebih dari. Untuk yang kedua yaitu 6 ditambah 9 kurang dari sama dengan 9. Nah, itu juga benar ya, sesuai dengan sifatnya tertutup. Jadi kita langsung bisa mengetahui nilainya itu bernilai benar atau salah seperti itu. Nah, untuk istilah yang ketiga yaitu persamaan. Ada yang tahu definisi dari persamaan? Iya, benar sekali. Definisi dari persamaan yaitu suatu pernyataan matematika yang bersifat terbuka yang menyatakan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Hampir sama ya dengan yang kesamaan tadi, hanya di sini yang berbeda sifatnya saja. Jika di kesamaan sifatnya tertutup dan di persamaan sifatnya terbuka. Nah, yang membedakan apa nih? Ada yang tahu nggak? Oke, kita langsung ke contohnya. Nah, contohnya di sini 5x ditambah 3 sama dengan 8 dan 7 dikurang 2x sama dengan 6. Nah, dilihat dari contohnya tentu kita sudah tahu ya mengapa
di persamaan ini bersifat terbuka. Nah, maksud dari sifat terbuka ini bahwa kita tidak dapat langsung mengetahui apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Mengapa demikian? Karena pada persamaan itu mengandung suatu variabel, dan di variabel itu belum mempunyai nilai. Jadi kita harus mencari nilai dari variabel tersebut, baru kita dapat mengetahui apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Maka dari itu persamaan di sini bersifat terbuka, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu pertidaksamaan. Nah, tentunya sudah ada gambaran ya mengenai definisi dari pertidaksamaan ini tadi. Tidak jauh berbeda dengan definisi dari persamaan dan ketidaksamaan. Oke, jadi definisi dari pertidaksamaan yaitu suatu pernyataan matematika yang bersifat terbuka yang menyatakan bahwa ruas kirinya itu tidak sama dengan ruas kanan. Oke, langsung ke contohnya saja. Di sini ada 2x dikurang 8 kurang dari sama dengan 2 dan 17 lebih dari 3x ditambah 4. Nah, tentunya di situ sudah dapat diketahui ya, maksudnya sama seperti persamaan tadi, hanya berbeda pada tanda pertidaksamaannya, seperti itu. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya di sini menggunakan lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, dan bisa juga menggunakan tanda pertidaksamaan lainnya juga. Oke, jadi untuk 4 istilah tersebut sudah dapat dipahami tentunya ya. Dan kita langsung masuk saja ke materi kita, yaitu persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai persamaan linier satu variabel, sudah ada yang bisa menafsirkan belum mengenai definisi dari persamaan linier satu variabel tersebut? Oke, bisa dilihat dari definisi persamaannya ya. Oke, jadi definisi dari persamaan linier satu variabel yaitu suatu pernyataan matematika yang bersifat terbuka yang menyatakan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan dan hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Nah, di situ tentu saja pengertian dari persamaannya sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja di sini tambahkan bahwa pada persamaan linier satu variabel itu hanya memuat satu variabel dan dengan pangkatnya 1, sesuai dengan namanya persamaan linier satu variabel, seperti itu. Nah, contohnya di sini x dikurang 3 sama dengan 6, 2x ditambah 5 sama dengan 13. Oke. Langsung setelah kita mengetahui definisi dari persamaan linier satu variabel, kita masuk ke bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Ada yang tahu nggak bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu seperti apa sih? Iya, benar. Jadi bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu yaitu AX ditambah B sama dengan C. Nah, ada yang tahu nggak nih AX plus B sama dengan C itu apa? Iya, benar. Jadi di sini AX plus B sama dengan C itu di mana A-nya itu sebagai koefisien, X-nya sebagai variabel, dan B-nya sebagai konstanta. Nah, di sini untuk variabelnya tidak hanya X saja ya, tapi bisa menggunakan variabel ataupun abjad lain-lainnya seperti itu. Oke, contohnya dari bentuk umum yaitu 2x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, dari sini tentunya kalian sudah dapat mengetahui mana yang disebut koefisien, mana yang disebut variabel, dan mana yang disebut dengan konstanta. Nah, di mana di sini 2-nya sebagai koefisien, x-nya sebagai variabel, dan negatif 8-nya sebagai konstanta. Oke, bentuk umum sudah dapat dipahami ya tentunya. Oke, jadi kita langsung masuk ke contoh soalnya saja ya agar lebih mudah. Nah, di sini ada contoh soal yaitu 2x dikurang 2 sama dengan x ditambah 2. Nah, bagaimana nih kita untuk mengetahui apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah? Iya, benar, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai dari variabel x-nya. Nah, dimana jika kita ingin mencari nilai dari variabel x-nya, kita harus mengeliminasi beberapa dari pernyataan tersebut. Nah, yang pertama kita akan mengeliminasi dari negatif 2 di ruas kirinya. Nah, di sini mengapa di ruas kirinya bertambah 2 dan di ruas kanannya ditambah dengan 2?
karena kita harus memberi perlakuan yang sama. Mungkin kalian lebih mengenal dengan bilah ruas ya, akan tetapi kalimat yang benar itu yaitu memberi perlakuan yang sama. Jadi apabila sebelah kiri ditambah dengan 2, maka sebelah kanan juga ditambah dengan 2 dan selebihnya, seperti itu. Nah, jadi di sini 2x dikurang 2 ditambah x ditambah 2 ditambah 2, maka hasilnya 2x sama dengan x ditambah 4, dimana negatif 2-nya dieliminasi dengan 2. Nah, untuk di sini apakah sudah cukup untuk mendapatkan nilai x-nya? Belum ya tentunya. Oke, jadi di sini kita akan mengeliminasi lagi, yaitu x di bagian ruas kanan, dimana di situ harus dikurang dengan negatif atau dikurang dengan x. Maka jika ruas kanan dikurang dengan x, maka di ruas kiri juga harus dikurang dengan x. Oke, jadi di sini kita mendapatkan hasil yaitu x-nya sama dengan 4. Iya, benar sekali. Nah, oke, di sini kita akan mencoba mencari nilai dari x, tetapi dengan soal yang sama tadi menggunakan peraga, yaitu di sini ada papan PLSP, di mana persamaan linear satu variabel. Nah, di sini sudah dibagi menjadi 2 bagian ya, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk soalnya tadi yaitu 2x dikurang 2 sama dengan x ditambah 2. Nah, di sini kita mulai dulu dari ruas kiri, yaitu 2x dikurang 2, berarti x-nya ada 2. Nah, di sini kita pasang terlebih dahulu untuk x-nya, untuk variabel x-nya. Nah, dengan negatif 2 berarti negatif 1 ditambah dengan negatif 1. Nah, kemudian dilanjutkan dengan yang ruas kanan, yaitu x ditambah 2, di mana x-nya hanya 1 dan 2, berarti 1 ditambah 1. Nah, oke, jadi di sini sudah sesuai dengan soalnya tadi, nilai dari ruas kanan dan ruas kiri. Nah, setelah ini sama dengan cara mengerjakan soal yang tadi, yaitu kita mengeliminasi yang sama antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, di sini ada variabel yang sama, yaitu variabel x. Jadi di sini apabila x di ruas kirinya kita ambil dan x di ruas kanannya juga kita ambil. Nah, di sini masihkah ada yang sama? Tentunya masih ada yang sama ya. Nah, di sini ada nilai negatif 1. Dan di sini ada nilai 1. Apakah sama? Oke, tentunya tidak. Nah, jadi apabila di ruas kirinya kita ambil negatif 1, maka di ruas kanannya kita tambah dengan 1. Nah, ada lagi kan masih ada negatif 1. Nah, kita ambil lagi, apabila kita ambil dari ruas kiri negatif 1, maka di ruas kanan kita tambah dengan 1. Maka hasil dari x-nya itu sama dengan 4. Oke, hasilnya sama ya dengan yang tadi. Nah, jadi itu tadi penggunaan alat peraga, yaitu papan PLSP, yang mana lebih mempermudah ya tentunya untuk mencari nilai x-nya untuk membuktikan apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Dan nanti bisa dicoba apakah x-nya itu sama dengan 4 bernilai benar atau salah jika dimasukkan ke dalam pernyataan tersebut gitu. Nah, oke, jadi agar kalian lebih memahami mengenai materi dari persamaan linear satu variabel, di sini saya sudah menyediakan latihan soal. Di situ ada 2 nomor. Yang pertama yaitu p dikurang 3 sama dengan 10 dan 4i dikurang 2 sama dengan 18. Nah, di situ kalian bisa mencari nilai variabelnya terlebih dahulu dan bisa menentukan atau membuktikan apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi persamaan linear satu variabel. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.